Seorang gadis asal Inggris yang menderita penyakit penuaan langka meninggal di usianya yang ke-18 pada Sabtu 17 Juli. Ashanti Elliott Smith menderita sindrom Hutchinson-Gilford progeria yang membuat tubuhnya menua 8 tahun lebih cepat setiap tahun. Tahun ini ketika usianya menginjak 18 tahun, tubuh Ashanti setara dengan usia manusia 144 tahun. Diketahui dari Mirror, Ashanti menghabiskan waktu terakhirnya dengan ibu dan ayahnya serta seorang teman keluarga. Sang ibu, Phoebe Louise Smith, mengatakan bahwa sebelumnya di hari itu, Ashanti masih sempat jalan-jalan, menikmati KFC, dan jalan ke taman. Namun saat itu, tiba-tiba saja kondisi tubuhnya melemah, membuatnya harus pulang ke rumah. Phoebe mengatakan bahwa dalam kesakitan, Ashanti masih sempat mengatakan pada ibunya untuk merelakan dirinya pergi. Menurut Phoebe, kondisi Ashanti melemah dan kemudian meninggal karena gagal jantung. Diketahui dari artikel kesehatan US National Library of Medicine, dalam kondisi fisik yang cepat menua, penderita progeria akan mengalami pengerasan arteri sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, penderita juga akan mudah mengalami stroke serta mudah terkena serangan jantung. Meski memiliki keterbatasan fisik, Ashanti memiliki semangat dan tekad yang kuat. Walau memiliki penyakit serius, ia bertekad tetap ingin diperlakukan sama seperti anak biasa lainnya. Hidup Ashanti sangat menyenangkan. Meski progeria mempengaruhi mobilitas tubuhnya, selain itu tidak mempengaruhi hal lain, kata Phoebe sang ibu. Phoebe juga mengatakan, pemakaman Ashanti akan bertema gay dan BTS, mengingat Ashanti adalah seorang gay dan penggemar BTS. Selamat jalan, Ashanti. Penyakit langka. Sebuah keluarga yang putus asa mencari obat untuk putra mereka dalam kondisi yang melemahkan pada dasarnya mengubahnya menjadi batu. Jaden Rogers memiliki distrofi fasia bawaan atau sindrom kulit kaku, gangguan jaringan ikat yang ditandai oleh kulit tebal seperti batu. Perjuangan bocah 12 tahun dengan penyakit ini dimulai 6 tahun lalu ketika ayah angkatnya melihat benjolan kecil dan keras di paha kanannya yang membesar dan menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi ini merambat di kakinya, pinggul, pantat, dan lengan, dan membuatnya sulit dan menyakitkan untuk bergerak. Kemoterapi memperlambat klasifikasi tersebut untuk sementara, tetapi gejala semakin memburuk, dengan Jaden sekarang membutuhkan respirator untuk membantunya bernafas. Hanya ada 40 kasus lain dari kondisi langka yang pernah didokumentasikan di dunia, jadi dokter hanya tahu sedikit dan masih berjuang untuk menemukan obat. Mereka mengatakan skenario terburuk adalah kelumpuhan total, dengan Jaden menjadi terkubur di dalam dirinya. Perawatan sel punca di Eropa dapat menjadi harapan terakhir anak itu, tetapi keuangan keluarga ini telah habis. Akun GoFundMe telah disiapkan untuk mendanai biaya medis. Hanya $43.000 terkumpul dari tujuan $1,5 juta yang telah dikumpulkan sejauh ini. Tetapi keluarga dan teman-teman mengatakan menyumbang mil penerbangan atau poin hotel juga akan membantu. Gadis Vietnam ini berkeringat darah. Seorang gadis 11 tahun asal Vietnam dirawat di rumah sakit karena dicurigai menderita hematidrosis, kondisi medis langka yang dialami seseorang yang berkeringat darah. Gadis yang berinisial N ini mulai berkeringat darah sejak 3-4 bulan lalu. Orang tuanya mengklaim bahwa N stres karena ujian. Orang tuanya tidak segera membawa N ke dokter ketika gejala pertamanya muncul. Hingga akhirnya N berkeringat darah 3-4 kali sehari. Selain itu, N juga mengalami sakit kepala hebat. Orang tua N membawanya ke hematologi transfusi darah dan rumah sakit dermatologi di Ho Chi Minh dengan beberapa dokter yang mendiagnosa awal ia mengalami infeksi kulit. Namun pengobatan itu tidak berhasil. Kemudian orang tua N membawa anaknya ke rumah sakit dermatologi Kusta Nasional Quy Hoa di Quy Non. Hematidrosis sangat langka terjadi, bahkan jarang ditemukan. Namun kasus ini telah dilaporkan sejak zaman kuno. Dengan pengetahuan terbatas tentang hematidrosis yang N alami, dokter mencoba mengurangi level stres N dan berharap bahwa stres adalah penyebab keringat berdarahnya. Menurut hasil tes, organ N berfungsi dengan normal, sedangkan dari hasil tes darahnya, dokter hanya menemukan sel darah putih tanpa sel darah merah. Namun hasil tes ini masih belum jelas jika berhubungan dengan kondisi gadis tersebut. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun dijuluki manusia ular karena kelainan langka yang dialaminya, di mana kulitnya mengelupas setiap bulannya.
Bocah bernama Jaganath ini berasal dari distrik Ganjam, India Timur. Ia menderita lamellar ichthyosis, kondisi yang sangat langka dan tidak ada obatnya, menyebabkan kulit bersisik, mengering lalu mengelupas. Dilaporkan dari Light Bible, kondisi ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda pada setiap orang. Namun kondisi Jaganath sangatlah parah, sampai-sampai ia harus berganti kulit setiap 4 hingga 6 minggu. Kulitnya akan mengencang hingga membuatnya kesulitan berjalan. Ia harus menggunakan tongkat untuk membantu merenggangkan anggota tubuhnya agar bisa bergerak lebih mudah. Untuk meredakan gejalanya, Jaganath harus mandi setiap jam dan mengoleskan tubuhnya dengan pelembab setiap 3 jam. Meskipun sudah melakukan berbagai upaya, kulitnya masih saja kering dan mengelupas. Seorang dokter kulit setempat mengatakan kalau penyakit ini tidak dapat diobati. Namun tersedia perawatan seperti krim dan obat-obatan untuk membantu bocah tersebut mengatasi beberapa gejala yang menyiksa. Sayangnya Jaganath berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak punya uang untuk membelinya. Ayah Jaganath, Prabhakar Pradhan, yang bekerja sebagai buruh sawah bercerita kalau anaknya sudah menderita penyakit ini sejak kecil. Ia mengaku tidak punya cukup uang untuk membawanya berobat. Sang ayah pun sedih melihat putranya harus menderita setiap hari. Dilaporkan dari Light Bible, konsultan dermatologi senior di Rumah Sakit Aster MIMS India, Dr. Rakesh, mengatakan bahwa lamellar ichthyosis adalah salah satu kondisi kulit bawaan yang paling langka. Kondisi ini hanya terjadi pada 1 dari setiap 600.000 orang dan tidak semua orang mengalami kondisi separah Jaganath. Kondisi ini bisa menyebabkan pengeringan pada mata karena kelopak mata yang mengencang dan sulit berkedip. Kemudian terjadi kepanasan berlebih karena kerak pada kulit membuat tubuh tidak berkeringat secara normal serta kerontokan pada rambut. Dalam beberapa kasus, anak-anak dengan kondisi ini memiliki pita-pita kulit yang ketat pada jari-jari tangan dan kaki sehingga membuat sirkulasi darah berhenti pada area tersebut. Bocah 11 tahun di Bandung menderita kelainan tulang rapuh. Muhammad Fahri, anak berusia 11 tahun asal Bandung menderita kelainan genetis langka yang menyerang tulangnya hingga menjadi sangat rapuh. Fahri menderita kelainan genetik langka yang bernama osteogenesis imperfecta atau IO. Kelainan ini seperti osteoporosis remaja yang ditandai dengan tulang yang mudah patah. IO terjadi karena adanya cacat genetik. Sang ibu, Sri Astati Nursani, mengaku bahwa ia juga menderita kelainan tulang ini. Di keluarganya, ada sang nenek yang juga menderita tulang rapuh. Namun kondisi kelainan tulang Fahri jauh lebih rapuh dibanding sang ibu. Awalnya Fahri tumbuh dengan kondisi sehat, tapi saat ia berusia 4 tahun, gejala kelainan tulangnya mulai tampak. Setiap ia berjalan, Fahri selalu terjatuh dan tulangnya patah. Sejak saat itu, Fahri kehilangan kemampuannya untuk menopang tubuh dan berjalan. Jika ingin bergerak, Fahri hanya bisa merangkak. Hal ini disebabkan karena jaringan kuantitas atau kualitas kolagen tulang Fahri tidak padat seperti tulang normal. Setiap kali ia batuk, tulang Fahri ada yang bergeser atau patah. Bahkan ia pernah berkata pada ibunya bahwa ia ingin mati saja karena rasa sakit yang ia alami. Kasus osteogenesis imperfecta ini juga dialami oleh beberapa orang di Indonesia yang tergabung dalam organisasi Fosteo. Memang saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya, tapi biasanya penderita kelainan ini harus melakukan terapi fisik dan obat suntik untuk membantu kekuatan tulangnya. Namun terapi itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena kisah Fahri yang viral, pemerintah Kota Bandung berinisiatif untuk membantu biaya pengobatan Fahri. Semoga kondisinya bisa segera membaik.